Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Waduh, ini Pak Ketum ini udah benar-benar mengerikan. Ini permainannya, lobby-lobbynya udah ngeri. Ini langsung Belanda yang datang ke sini, guys. Federasi Belanda langsung datang ke sini. Bukan kita yang ke sono ya, Federasi Belandanya yang kemari buat menandatangani perjanjian kontrak bahwa kita akan melatihan training dengan timnas Belanda usia umur junior, timnas putri, dan kalau memungkinkan, kata Pak Erik, kalau waktunya tepat, timnas Belanda senior pun bisa latihan tanding dengan timnas kita gitu. Waduh, keren Pak ini. Ketum ini bener-bener gacor guys ya. Tapi masalahnya yang jadi pertanyaan sekarang adalah pekerjaan ketua umum sebelumnya kenapa nggak ada kepikiran ke situ ya? Kenapa nggak ada lobby-lobby ke KNPB gitu? Mau kok kan KNPB-nya aku lihat itu kalau sama Pak Erick Thohir itu apa memang dulu belum kepikiran apa program-program begini? Apa memang hanya gimana gitu? Gua nggak ngerti gitu ya. Tapi itu yang jadi pertanyaan gitu, kenapa di sebelum-sebelumnya kok nggak ada yang gebrakan kayak gini gitu. Ternyata Mungkin mereka pikir ya gebrakan-gebrakan seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir ini kurang penting, bukan tidak penting, kurang penting. Makanya mereka tidak lakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Erick Thohir. Makanya mereka ya tidak buat seperti yang dibuat sama Erick Thohir. Kira-kira begitu teman-teman. Kalau Erick Thohir diganti, aduh, gue nggak ngerti dah. 3 kali ini ya bisanya, 3 kali apa namanya? Ya 3 kali pergantian. Itu 3 kali periode ya? Bagaimana sih ketua PSSI? Iya 3 kali. Ini udah berapa? Baru pertama. Udah aman lah insya Allah. 3 periode masih bisa dia itu. Sekarang kan periode pertama, masih ada periode kedua, periode ketiga. 15 tahun cukuplah membuat Indonesia sepak bolanya semakin maju. Kita sih harap nanti, apalagi kan Pak Prabowo jadi presiden. Semoga Pak Prabowo jangan kasih orang lain gitu PSSI ini. Kasih saja di Pak Erick Thohir sampai nanti 2 periode lagi. Jadi 3 periode dia pimpin, saya pikir Indonesia akan semakin maju kita ini. Bener ya, ternyata bener ya. Orang kalau ngomong suka asal-asalan. Itu lama-lama ya sama Tuhan. Lama-lama juga ketahuan juga boy. Nih jadi ada yang ngetek gue nih. Bang, coba bang lu bahas ini bang. Jadi ya guys ya, pengamat bola terbaik di Indonesia itu buka suara soal pertandingan PON Aceh melawan Sulteng. Dimana di sini ada dugaan match fixing atau pengaturan skor yang melibatkan wasit yang dilariat kemarin tuh sama Sulteng ya. Tapi gue gak mau bahas soal pertandingan karena udah pernah gue bahas. Yang mau gue pertanyakan adalah, hey Bapak Tommy Welly, kenapa Anda membongkar sendiri kalau Anda tuh sangat mengerti soal match fixing? Coba dijelasin. Nah ini ada apa sebenarnya ini? Ada apa harus diungkap sama netizen? Harus dibongkar ini. Bapak coba nih. Bahkan alurnya pun Bapak tahu. Kalau misalnya mau mengusut match fixing atau pengaturan skor, itu siapa-siapa aja yang harus diperiksa. Bahkan nama-nama orangnya pun Bapak tahu. Kok bisa sih? Gue bingung dah. Apakah pernah jadi pelaku, Pak? Enggak sih, gue gak mau seujon sih. Bung Toel mah orang berintegritas, bro. Diundang di mana-mana. BTW nanti video aslinya gue tag ya guys ya. Nanti kalian silakan nonton dan kalian simpulin sendiri. Gue gak habis pikir sih, sumpah. Saya gak kaget kalau ada dugaan match fixing. Apakah ini akan menjadi jalan terang guys dan membuktikan kalau misalnya emang doi bermasalah? Gue harap sih gue nggak ada masalah ya guys ya bahas-bahas ginian. Gue yakin kok kalau gue bener ya bener, kalau salah ya salah. Betul. Tapi mungkin karena Bung Toel ini berpengalaman di dunia sepak bola, khususnya pengamat. Jadi dia tahu tuh alur-alurnya seperti apa kalau mengungkap soal pengaturan skor atau match fixing ini, teman-teman. Jadi ya kita berharap sih itu dibongkar. Padahal di video sebelumnya saya bilang saya sih pendapat dengan Toel ini supaya PSSI ya melalui ya semua jajaran-jajarannya dia di PSSI, exco, komdisnya itu bisa mengusut tuntas kasus yang kemarin terjadi di PON itu, teman-teman. Jadi ya kita untuk sepak bola kita jangan sampai tercoreng gara-gara 1 atau 2 oknum pelaku dan itu imbasnya ke seluruh sepak bola Indonesia. Nah, mungkin Toel itu tahu soal itu karena dia berpengalaman cukup lama di dunia sepak bola, khususnya dunia pengamat. Ya, mungkin teman-teman, mungkin. kalau dua-duanya menang, Target 15 poin, berharap bisa sikat Cina dan Bahrain. Sikat, kita hantam mereka tuh. Main kandang kita hantam mereka tuh. Gitu kan. Targetnya kita tidak mau mendahului. Seperti yang saya bilang, kita perlu 15 poin.
Artinya kalau Bahrain dan China ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa 1 menang 1 seri sudah luar biasa. Yes. Tapi kalau dua-duanya menang, alhamdulillah. Gitu. Ya, kita sih berharap dua-duanya menang gitu. Jadi dapatnya 12 poin. Kita main kandang 2 kali lawan Cina dan juga Bahrain, kemudian kita away 2 kali. Nah, kita semua berharap gitu Indonesia dapat poin penuh. Tapi kalau imbang juga ya sudah syukur, itu sudah ya alhamdulillah, puji Tuhan lah ya itu. Indras Jafri coret Arkan Kakak hingga Welber Jardim dari kualifikasi Piala Asia U20. Wow. Keputusan mengejutkan diambil oleh Indras Jafri sebagai pelatih timnas U20. Dia mencoret 7 pemain untuk grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar Jakarta pada 25-29 September 2024. 7 pemain yang tidak dipilih Indras Jafri adalah Muhammad Farhan, Rahmat Syawal, Iwayan Arawiguna, Arkan Kakak, Jehan Pahlevi, Camara Maiket Osmani, dan Welber Jardim. Pencoretan itu diduga karena penampilan Arkan Kakak bersama timnas Indonesia U20 memang kurang memuaskan. Arkan Kakak kalah bersaing dengan Jens Raven. Belum ada penjelasan dari Indras Jafri terkait pencoretan Welber Jardim dan Nah, itu dia. Kalau misalkan Arkan Kakak dicoret dari timnas U20, ya kita sudah sama tahu waktu di AFF U20 dia tidak terlalu berkontribusi banyak, dan juga ya memang dia kalah saing dari si Jens Raven begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa si Welber Jardim yang ya kita rasa dia itu bermain bagus kemarin di AFF U20, kenapa dia dicoret? Itu kan salah satu pertanyaan juga. Atau mungkin tidak dilepas mungkin sama klubnya. Tapi saya pikir kalau ada agenda FIFA seperti ini ya mungkin itu akan dilepas sama klubnya. Tapi entahlah ya, kita menunggu juga nih kabarnya Welber Jardim kenapa sampai dia dicoret sama Coach Indra gitu ya kan. Tidak ada nama Arkan Kakak dan tidak ada juga nama Welber Jardim. Ini dia 23 nama yang diumumkan oleh Indra Syafri untuk kualifikasi Piala Asia. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di followin gue. Sikat. Ini dia skuad akhir yang akan mengikuti pertandingan kualifikasi Piala Asia U20. Dari penjaga gawang ada 3 nama yang dipanggil, Fitrah, Tovani, dan Ikram. Kemudian di deretan pemain bertahan ada Sultan Zaki, Iqbal Wijangge, Karkareo, Buffon, Mesal Hamzah, Donitri, Alexander Kamuru, Mufli. Kemudian ada Riza. Lalu di barisan pemain gelandang ada Mauri, Aditya, Tony, Vigo Dennis, dan Fandi. Lalu di bagian main sayap dan striker ada Mufdi, Afrisal, Marcel, Aryan Sabdul Manan, Ragil, dan Jens Raven. Itu Arkan Kakak dengan si Welber Jardim itu tidak dipanggil. Ya kalau Arkan Kakak sih ya tidak apa-apa kalau dia tidak dipanggil begitu. Tapi kalau Welber Jardim ini ya ini yang pertanyaan tanda tanya ini. Wadidaw. Timnas U20 asuhan Coach Sapri telah merilis final squad untuk mengarungi kualifikasi Piala Asia U20. Ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Masa ya gak gue bahas? Pasti gue bahas dong. Ini udah pasti terlihat ya, sudah sangat mencolok nih dari pemanggilan ini atau dari final squad ini. Kita tidak melihat yang pertama adalah nama Welber Jardim. Infonya Welber tidak mendapatkan izin dari klubnya atau dia fokus di klub lah intinya. Gak ada masalah, tenang aja. Good luck buat Welber ya. BTW kemarin Doi nyetak gol ya buat Sao Paulo U17. Gila, dia masih muda banget ternyata ya. Gue kira udah 18-19 umurnya. Selain gak ada nama Welber, Coach Sapri juga akhirnya sesuai perkiraan gue, sesuai analisis gue kemarin, tidak ada nama seorang Eloyo Lakaka. Semoga Arkan Kakak ngelihat video ini atau siapapun tolong sampein ke Arkan Kakak ya. Gue salah satu orang yang sangat memperhatikan lu ya kakak. Gue nggak bilang lu nggak bakal jadi pemain hebat, cuma emang kalau boleh jujur ya, untuk level U20 itu belum tempat lu. Jadi harus bekerja lebih keras lagi. Dan siapapun pihak yang pengen kakak main, itulah pihak-pihak yang justru menjatuhkan lu kakak. Level betul, dia harus belajar banyak dulu itu supaya dia bisa bersaing dengan striker-striker yang lain seperti Jens Raven itu. Aduh. Padahal pertandingan belum dimulai tapi media Cina udah pesimis kalau timnas Cina itu sulit mengalahkan timnas Indonesia. Ini gimana ceritanya ini? Udah pesimis duluan. Padahal kan secara ranking timnas Indonesia jauh di bawah Cina. Santai aja bos. Ya mungkin aja ini efek dari hasil buruk yang didapatkan timnas Cina dari 2 laga pertama. Apalagi Coach Sintayong itu mempunyai track record membuat pelatih dari negara lain itu dipecat karena gagal mendapatkan hasil terbaik ketika bertemu timnas Indonesia. Dan sejauh ini ada 5 pelatih yang udah dipecat dari kursi kepelatihannya akibat ketemu timnas Indonesia. Ya, yang pertama ada Damien Hertog, yaitu pelatih dari Arab Saudi U19.
Kala itu Arab Saudi mendapatkan hasil imbang 3-3 dengan timnas Indonesia. Disclaimer dulu, untuk yang U19 ini dilatih oleh Indra Syafri. Nah, berikutnya ada pelatih dari Malaysia, Tang Cheng Hoi. Pelatih ini langsung dipecat ketika timnas Malaysia itu kalah takluk 4-1 dari timnas Indonesia. Dan korban selanjutnya dari Coach Sintayong adalah Tatsuma Yoshida. Pelatih timnas Singapura ini dipecat setelah kalah dari timnas Indonesia dengan skor akhir 5-3. Ya, intinya begini teman-teman. Cina itu mereka sengaja gitu supaya kita sedikit lengah, tapi semoga tidak lengah itu, karena mereka sebenarnya ini ya tidak terlalu kuat-kuat amat juga, karena di main dengan Jepang pun mereka dihantam habis-habisan itu 7-0. Nah, semoga nanti kita lawan mereka di Cina ini kita bisa hantam mereka ukur kuat itu, supaya apa? Kita bisa dapat 3 poin dari sana. Mereka datang ke Jakarta lagi main di GBK, nanti kita bisa hantam mereka lagi di GBK dan kita dapat 6 poin dari Cina. Dan harapannya itu ada di Bahrain, kita dapat 6 poin juga dari mereka. Itu harapan. Jadi 12 poin totalnya. Kalau sepak bola ini diperjualbelikan, apalagi tim nasional udah menang di sini, lalu main di negara lain, terus kalah, ingat peristiwa itu? Ya, dan jelas dibayar, tidak ada hukuman apa-apa, wah nggak boleh. Kalau merah putih udah dimain-mainin gitu, udah harga mati. Jadi apa? Sepak bola yang bersih. Nah, itu dia teman-teman yang kita butuh. Ketua PSSI seperti ini yang mengerti sepak bola supaya membawa sepak bola kita itu lebih tinggi lagi. Jangan orang yang tidak mengerti sepak bola, bukan basicnya sepak bola, tiba-tiba jadi ketua PSSI. Maka ya kita bisa lihat sejarah-sejarah di sepak bola kita sebelumnya bahwa sepak bola kita itu tidak maju, hanya jalan di tempat. Saya pikir dari semua ketua umum PSSI yang paling maju dan paling berkembang timnas atau sepak bolanya kita itu cuma di Erick Thohir, walaupun ada beberapa ya kendala yang harus dihadapi sama Erick Thohir. Salah satunya liga kita itu harus diperbaiki dulu, karena kemarin itu ada sedikit ricuh supporternya Persib kalau tidak salah itu waktu habis lawan Persija Jakarta. Ya, semoga hal seperti itu kedepannya tidak terulang lagi, apapun alasannya, apapun permasalahannya. Saya pikir kan bisa dibicarakan ya dengan kepala dingin lah ya. Ya, hanya terjadi di pertandingan liga, tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita yang notabene membawa nama baik negara kita. Karena itu pun kalau kita lihat pemberantasan pengaturan skor ini tidak cukup kita bicara saja. Karena itu tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat, nanti disampaikan oleh FIFA, mengambil keputusan worldwide sanction. Artinya hantam semua Pak, jangan kasih tinggal tuh mafia-mafia bola itu. Ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia, ini berlaku di seluruh wilayah FIFA. Oh, ngeri. Ini baru kita punya PSSI yang bagus ini. Ini sepak bola kita, saya pikir kalau seperti ini ya itu akan semakin maju lagi kita ini. Kedepannya sepak bola Indonesia ini punya harapan nanti ini. Arkan Kakak dan Welbert Jardim tidak ada dalam skuad umur 20 untuk kualifikasi Piala Asia. Oke, sebelum kita lanjut, kalian yang belum follow akun gue, follow dulu. Boleh di follow, gas. Oke, kita mulai dari penjaga gawang dulu. Penjaga ada Fitra, Tovan, dan Ikram. Lini belakang ada Zaki, Iqbal, Adek Arel, Buffon, dan Mesal. Di tengah ada Doni, Alex, Mupli, dan Ridjar. Nah, di tengah ada Mori, Aditya, Tony, Pigo, dan Fandi. Mubdi, Abrizal, Marcel, dan Arli. Dan di depan ada Ragil dan Jen Reven. So guys, menurut kalian nih, kira-kira nih, kenapa nggak dipanggilnya skuad untuk kualifikasi Piala Asia ini Arkan Kakak dan Welbert Jardim? Kalian boleh komen di bawah. Mungkin ya Arkan Kakak itu kalah bersaing dari si Jens Reven itu. Ini ada striker baru Ragil, jadi mungkin kalah saing dia, hanya itu mungkin ya. Ini rumornya udah mulai kenceng lagi ya. Emil Audiro menyatakan minat untuk membela timnas Indonesia. Buat kalian yang bilang kita nggak butuh Emil Audiro, itu kalau kataku udah salah besar ya. Kita sangat membutuhkan Emil Audiro sebagai pelapis Marten Pas ya. Semisal Marten Pas terkena akumulasi kartu kuning atau kartu merah, bahkan bila Marten Pas cedera teman-teman. Jadi kita butuh kiper pelapis yang sepadan. Kalau dia datang di Indonesia hanya untuk jadi kiper pelapis, saya pikir dia juga tidak akan mau. Itu susah dia itu. Yang dimana kualitasnya sama dengan Marten Pas ya. Jadi jarak perbedaan antara kualitas pemain inti
dan pemain cadangan itu kalau bisa kualitasnya sama, nggak ada perbedaan yang terlalu jauh ya teman-teman. Lalu di luar hal itu beredar kembali video bapaknya Emil Audiro ya, yang udah sangat lama itu videonya. Waktu itu kan bapaknya Emil Audiro bilang, ngapain Emil Audiro bela timnas Indonesia teman-teman. Kalau kataku itu wajar ya, apalagi waktu itu timnas Indonesia berada di era ke-8 teman-teman. Kalau kataku itu udah realistis dari perkataan bapaknya Emil Audiro ya teman-teman. Beda lagi kalau sekarang. Kalau dulu Emil Audiro memang berpeluang bisa membela timnas Italia teman-teman, meskipun akhirnya lah yang lain juga datang di saat timnas kita belum ada apa-apanya kan, seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot. Itu mereka kan generasi pertama di eranya era Pak Erick Thohir gitu. Jadi saya pikir kalau Emil Audero mau bergabung ke timnas Indonesia ya bukan tidak boleh, sah-sah saja. Toh dia juga orang Indonesia kan, punya darah Indonesia juga, asli Indonesia. Tapi saya pikir ya sepertinya agak sedikit terlambat begitu. Di saat dulu Indonesia membutuhkan tenaganya dia untuk bermain untuk timnas, itu ya ditolak mentah-mentah sama bapaknya dia. Nah sekarang di saat timnas Indonesia sudah punya prospek jelas ke depannya, itu proyeknya seperti apa, masa depannya seperti apa sudah jelas, ya baru mereka mau bermain untuk Indonesia. Saya pikir sudah cukup terlambat. Tapi kalau mau bermain untuk Indonesia ya pintu selalu terbuka. Saya pikir Pak Erick Thohir tidak akan menutup pintu untuk Emil Audero. Tapi untuk menggeser posisi Martin Paes saya pikir agak susah. Kalau jadi pelapis ya boleh-boleh saja begitu. Mungkin bisa jadi pelapis. Tapi kalau untuk menjadi kiper utama ya harus kalahkan Martin Paes dulu saya pikir. Apakah ini New Year? Bukan, ini adalah Martin Paes. Lagi dan lagi Martin Paes itu melakukan penyelamatan gemilang di klubnya FC Dallas. Yuk langsung aja kita lihat videonya guys. Ini dia guys videonya. Satu tangan guys. Itu Martin Paes ya. Emil Audero juga bagus, bukan tidak bagus. Cuma kalau dia datang ke Indonesia pasti dia akan kalah saing dengan Martin Paes itu, karena Martin Paes itu ya dia lebih bagus sih dari Emil Audero. Mungkin secara liga atau ya mungkin permainan, mungkin si Emil Audero dia bermain di liga yang lebih kompetitif daripada MLS. Tapi kalau soal skill, insting kiper saya pikir si Martin Paes ini tidak kalah juga teman-teman. Dia bagus ini, makanya dia di 2 pertandingan awal timnas Indonesia dia jadi pemain terbaik gitu, man of the match itu. Jadi kalau Emil Audero mau datang ke Indonesia untuk jadi pemain diaspora ya silahkan datang. Tapi saya pikir dia akan jadi pelapisnya ini Martin Paes, tidak akan jadi pilihan utama STY, kecuali mungkin si Paes ini dia cedera ataupun dia dapat akumulasi kartu ya, mungkin ya Emil Audero bisa jadi pelapis lah ya. Tapi ini agak sulit nanti. Kenapa saya bilang sulit? Karena posisinya Hernando Ari, posisinya Nadeo Argawinata ini akan semakin tersingkirkan kalau si Emil Audero datang ke Indonesia menjadi pemain Indonesia. Nah sekarang Nadeo dan juga si Hernando Ari kan masih punya kesempatan ini, mereka bisa ganti Martin Paes. Kalau besok-besok Martin Paes itu mungkin kena kartu kuning kemudian atau cedera, itu mereka berdua masih punya kans lah untuk bela timnas Indonesia jadi kiper utama. Nah kalau datang Emil Audero, kans untuk Hernando Ari, untuk si Nadeo itu agak sulit nanti kalau Emil Audero datang teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.